Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya dari PGMI 4E. Di sini saya akan melakukan praktik pembelajaran tanpa siswa. Gunanya untuk memenuhi tugas pembelajaran IPS yang diampu oleh dosen kita, yaitu Ibu Syarifatul Fitri Hidayah MPD. Untuk itu, semoga pembuatan video yang saya buat ini dapat saya buat dengan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Nanti kalau ibu bilang kayak gitu, teman-teman bisa menjawab kayak gini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Bisa? Coba ibu ulangi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Hari ini siapa yang tidak masuk? Atau ada yang izin tidak berangkat sekolah, entah itu sakit atau pergi atau lain-lainnya? Nanti ibu absen 1+1 ya. Bagi siswa yang hadir, ibu harap nanti bisa menjawab kayak gini, hadiroh atau hadir. Kalau laki-laki jawabnya hadir ya. Nanti kalau perempuan jawabnya hadiroh. Siap? Oke. Sebelum nanti pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Baik, ibu tunjuk Kak Reza. Kak Reza bisa maju ke depan untuk memimpin doa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini semoga teman-teman semua tetap semangat dalam belajar. Oke. Sebelum nanti pembelajarannya dimulai, ibu punya satu tepuk semangat loh buat teman-teman. Mau tahu kayak gimana? Kayak gini. Tepuk semangat. Ha. Ha. Bisa? Coba diulangi lagi. Tepuk semangat. Ha. Oke. Nanti pada pembelajaran kelima ini teman-teman akan belajar mengenai banyak hal. Pembelajaran kelima ini pada subtema 1, tema ke-1, kelas 4 semester 1, nanti kita akan belajar 2 subtema. Yang pertama nanti kita akan belajar mengenai keanekaragaman sosial, budaya, etnis, dan sebagainya yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, kita nanti akan belajar mengenai tari bungong jumpah dalam posisi duduk. Seperti apa tarinya? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu akan menyinggung sedikit materi yang nantinya kita akan bahas bersama-sama. Seperti apa? Nanti kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman yang ada di lingkungan sekitar, khususnya yang ada di Indonesia. Apa saja keanekaragaman? Ada keanekaragaman budaya, agama, adat istiadat, contoh kecil di lingkungan sekitar. Mungkin ada yang agamanya berbeda dari kita, mungkin ada yang agamanya Kristen, Katolik, Hindu, atau Buddha. Itu termasuk bentuk dari keanekaragaman. Selain itu, nanti kita juga akan belajar mengenai tari bungo jumpah. Sudah ada yang tahu tentang tari bungo jumpah? Tari bungo jumpah dalam posisi duduk. Seperti apa kalau dalam posisi duduk? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Untuk itu, ibu harap teman-teman semuanya bisa tetap semangat seperti kayak gini. Dipertahankan semangatnya. Biar nanti ilmu yang kita dapat
dapat masuk dalam hati kita, dan mudah-mudahan ilmunya kita nanti bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Teman-teman masih semangat kan? Masih semangat? Oke, sebelum nanti pembelajaran ini dimulai, kita tepuk semangat satu kali lagi. Ayo, tepuk semangat. Ha, ha. Oke, untuk itu nanti teman-teman bisa menyiapkan peralatan pembelajaran pada hari ini, buku tulis, pensil, dan sebagainya sebelum pembelajaran dimulai. Dan teman-teman bisa merapikan tempat duduknya terlebih dahulu, merapikan tempat duduknya, pakaiannya dirapikan kembali sebelum nanti kita akan memulai pembelajaran. Oke, Ibu beri waktu 2 menit untuk merapikan dan menyiapkan semua alat-alat untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah teman-teman merapikan tempat duduknya, seragamnya, setelah menyiapkan alat-alat tulis untuk pembelajaran, Ibu harap teman-teman tetap semangat seperti waktu pertemuan tadi, oke? Untuk itu, untuk pertama kalinya, teman-teman bisa membuka buku tematiknya untuk membaca mengenai keanekaragaman. Dan teman-teman tidak hanya membaca saja, tapi juga mengamati serta meresapi apa saja isi dari buku tersebut. Dan Ibu kasih waktu 5 menit untuk teman-teman bacanya. Setelah itu nanti Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai keanekaragaman yang ada di suku Minangkabau. Untuk itu teman-teman silahkan untuk membacanya terlebih dahulu. Setelah teman-teman membaca, Ibu akan perlihatkan ini gambar dari keanekaragaman yang ada di Indonesia. Begitu banyaknya keanekaragaman kita, mulai dari rumah adatnya, pakaiannya, bahkan senjata adatnya pun kita berbeda, tapi kita tetap bersatu, satu jua. Meskipun kita berbeda-beda, sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua ini mengenai gambar rumah adat suku Padang atau suku Minang, atau ibu kotanya itu Padang. Dan suku Minang itu terletak di Sumatera Barat dengan ibu kota Padang. Nah, ini rumah adatnya namanya Rumah Gadang. Bisa dilihat kayak gini bentuknya, teman-teman bisa lihat. Selain rumah adat, ternyata suku Minang juga ada banyak sekali adat dan budayanya yang beraneka ragam. Salah satunya ini gambarnya, rumah adatnya bentuknya kayak gini, dan ini yang kecil-kecil ini tari-tarian atau suku-sukunya di situ. Lah, rumah adatnya itu tadi bisa Ibu jelaskan namanya dengan Rumah Gadang. Selain itu, suku Minang juga mempunyai bahasa atau dialek tersendiri, yaitu menggunakan bahasa Proto Melayu. Berbeda dengan kita yang tinggal di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat, dan sekitarnya. Mesti setiap daerah, setiap suku, setiap adat itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Selanjutnya, agama di Indonesia mempunyai 6 agama. Lah, di Minang ini agamanya yaitu agama Islam. Semua mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan apabila ada orang Minang yang keluar dari agama Islam, orang Minang itu bisa menjulukinya sebagai dibuang sepanjang adat, dengan istilah kayak gitu. Selain agama, kesenian juga berbeda. Nah, ini salah satu contoh dari kesenian di suku Minangkabau. Ini adalah tarian, yaitu tari piring. Sebenarnya ini masih ada banyak tarian di suku Minang. Salah satunya yaitu tari piring tadi. Selain tari piring juga ada tari randai dan sebagainya. Selain kesenian, suku Minang juga memiliki
pakaian adat yang berbeda. Pakaian adat rumahnya lah, seperti ini pakaian adatnya. Ini untuk pakaian laki-laki dan ini untuk pakaian perempuan, dan ini rumah gandang tadi. Oke. Setelah kita mempelajari mengenai keanekaragaman di suku Minang, Ibu harap nanti teman-teman bisa memberikan satu pertanyaan terkait dengan penjelasan yang Ibu jelaskan, selain itu tentang yang ada di buku yang telah teman-teman baca. Oke, lanjut ke pembelajaran kedua, yaitu mengenai tari Bungong Jumpa dalam posisi duduk. Ini teman-teman bisa dilihat bentuk tariannya, bentuk gerak-gerakannya. Selanjutnya untuk langkah pertama, Ibu akan menjelaskan untuk langkah pertama. Langkah pertama dari tari Bungong Jumpa dalam posisi duduk. Yang pertama, nanti kita teman-teman bisa meletakkan tangan kanan kita, ini tangan kanan di bahu. Sedangkan tangan kirinya ini berletak di paha. Jadi kayak gini. Nanti kita tepuk 2 kali ini. Selanjutnya yang kedua yaitu tangan kanan berdiri, sedangkan tangan kirinya terletak di bawah siku tangan kanan. Nah, kayak gini. Nanti dua-duanya itu berkesinambungan. Setelah tangan kanan, nanti lanjut ke tangan kiri. Itu untuk langkah yang kedua. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, yaitu kedua tangan tepuk lurus ke depan kayak gini. Tepuk lurus ke depan, ke atas, dan ke bawah. Itu untuk langkah yang ketiga, sangat simpel kan? Untuk langkah yang keempat, kedua tangan memegang lantai gini. Nanti posisinya kayak gini. Ini memegang lantai, serong ke kanan dan serong ke kiri. Bisa dilihat gambarnya. Gambar pertama ini tadi, tangan kanan di bahu, tangan kiri di paha, atau sebaliknya. Untuk gambar yang kedua yang bisa dilihat, tangan kanan ke atas, sedangkan tangan kirinya di bawah siku tangan kanan. Yang gambar ketiga, tangan lurus atau tepuk menyerupai tepuk ke atas, ke tengah, dan ke bawah. Ya, yang terakhir ini tangannya seperti kayak memegang lantai. Oke, untuk pembelajaran tadi teman-teman bisa difahami apa saja yang Ibu jelaskan, mulai dari keanekaragaman dan bentuk tarian Bungong Jumpa dalam posisi duduk. Sebelum itu, teman-teman bisa membentuk kelompok menjadi 3-4 dengan acak. Nanti bentuknya kelompok kita pakai cara berhitung ya. Nanti seumpama yang dapat angka hitungan 1 berarti kumpul dengan angka 1. Kalau dapat hitungan angka 2 berarti kumpul dengan anak yang hitungannya angka 2. Oke, setelah kelompoknya terbentuk, Ibu minta satu perwakilan dari kelompok untuk menjadi ketua kelompok, atau nanti kita akan membentuk diskusi mengenai pembelajaran hari ini. Nah, diskusinya kita itu nantinya membuat pertanyaan terkait dengan materi yang telah kita pelajari, maksimal 3 pertanyaan. Untuk itu teman-teman, Ibu harap duduk sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Setelah semua kelompok terbentuk, teman-teman bisa mendiskusikan apa saja tadi materinya, apa saja tadi yang Ibu jelaskan. Setelah itu nanti teman-teman membuat pertanyaan sekreatif mungkin ya. Teman-teman, setelah teman-teman membuat pertanyaan, Ibu harap salah satu dari perwakilan kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil dari pertanyaan, hasil dari diskusi dan pertanyaan yang telah teman-teman buat. Oke, untuk itu sebelum nantinya pembelajaran kita ditutup, apakah teman-teman merasa senang, merasa nyaman dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Ataupun ada materi yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran
pada pagi hari ini. Oh iya, mau ngecek semangatnya dong. Masa udah lemes teman-teman? Ayo kita semangat. Tinggal beberapa menit lagi pembelajaran telah selesai. Sebelum pembelajaran telah selesai, Ibu harap teman-teman rajin belajar, rajin membaca. Karena apa? Karena dengan kita membaca, kita akan membuka jendela ilmu. Orang itu bisa lantaran dengan membaca. Tidak ada orang yang pintar tanpa dengan belajar. Oke teman-teman, gimana, masih semangat? Mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Oke. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada ditanyakan dari penjelasan tadi, mulai dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran yang kedua. Mungkin ada yang kurang paham atau kata-katanya yang kurang berkenan, kurang sreg di hati teman-teman. Bisa teman-teman tanyakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi, untuk bertanya seputar pembelajaran pada pagi hari ini yang sekiranya belum difahamkan atau belum dimengerti. Oke teman-teman, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dari pagi tadi sampai sekarang semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Ibu. Salah satu teman kita bisa memimpin doa bersama. Ayo teman-teman, posisinya yang rapi, semua buku dimasukkan, duduk yang rapi, kita akan berdoa bersama ya. Oke, sudah siap untuk berdoa? Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap teman-teman tetap rajin belajar dan Ibu tidak akan bosan-bosan mengingatkan untuk terus belajar. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang atau pembelajaran yang kurang menarik atau kurang gimana, Ibu minta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.